sekolah itu untuk melihat bagian mana sih kurangnya pelayanan di sekolah seperti itu. Jadi itu kami gunakan sebagai acuan dalam memperbaiki pelayanan di sekolah. Demikian Pak Yuda. Oke, luar biasa Bu. Dari di mana instansinya? Mohon maaf Ibu. Di SMP Negeri 9 Denpasar. Oh, di SMP 9 ya. Jadi ya, ini salah satu alumni terbaik di sekolah kami, SMA Negeri 4 Denpasar, yang sekarang mengabdi di SMP Negeri 9. Ya, sudah membuka rapor pendidikan untuk memperbaiki ya kualitas pendidikan yang ada di sekolah. Kalau yang sudah dilakukan analisisnya, identifikasi kan IRB ya Bapak Ibu ya, identifikasi, refleksi, dan benahi. Kalau di Ibu Dayu Desi ini di sekolahnya mengidentifikasinya lewat mana nih? Lewat ringkasannya atau rekomendasinya atau langsung secara lengkap nih di download Excel-nya? Oh, lewat rekomendasinya Pak. Oh, rekomendasi yang Excel-nya berarti ya, yang prioritas atau yang tampilan di depan ringkasannya? Yang di tampilan depan prioritas itu yang warna orange kalau nggak salah. Oke, luar biasa. Berarti sudah menggunakan salah satu praktik IRB-nya penerapannya. Jadi langsung ke ringkasan yang ada di tampilan depan. Terima kasih Bu Desi. Pak Ide Bagus Surya Dharma, boleh berbagi Pak? Oke, silakan Bapak. Oke. Iya, silakan Bapak. Boleh di on mic. Selamat pagi, selamat siang. Selamat siang Bapak. Kemarin Bagaimana kabarnya Pak? Baik-baik Pak. Kemarin saya sempat Keren, buka rapor pendidikannya waktu ada rapat itu Pak. Saya menyimak di sana masih rendah di numerasinya gitu Pak. Di analisisnya. Oke. Ya. Itu aja. Oke, berarti dari literasi, dari apa Pak? Maaf, literasi atau numerasi tadi? Numerasi dan literasinya. Oke, baik. Kalau dilihat indikator di bagian tersebut Pak Nggih. Selanjutnya di Excel. dilihat dari oh, langsung di Excel-nya berarti Pak ya? Iya, langsung di Excel-nya Pak. Ya. Oke, berarti sudah secara lengkap berarti ya. Keren nih, keren Pak. Oke, bukanya sama-sama atau sendiri Pak kemarin? Sama-sama Pak, sama-sama. Semua guru. Ya. Bareng-bareng. Oke, Rami. Terima kasih luar biasa Pak Surya Dharma sudah berbagi juga. Oke, berikutnya nih, siapa lagi yang sudah pernah membuka rapor pendidikan dan menganalisis rapor pendidikan? Tadi Bu Dayu Desi sudah, Bu Evi, KD Evi mungkin bisa berbagi? Bu Evi? Oke, terkendala sepertinya. Baik, Bapak Ibu, luar biasa sekali ya. Jadi apa yang sudah disampaikan, jadi artinya Bapak Ibu wajib ya, berhak dan wajib. Kenapa berhak? Karena untuk akses rapor pendidikan sudah bisa diakses oleh akun belajar.id Bapak Ibu guru dengan menggunakan akun belajar.id. Jadi Bapak Ibu guru berhak dan wajib. Mengapa wajib? Karena dari sanalah kita bisa tahu seperti apa keadaan di sekolah kita masing-masing. Jadi kalau saya perhatikan, saya coba buka dulu rapor pendidikan saya. Oke. Saya cek dulu rapor pendidikan. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum pernah membuka rapor pendidikan, bisa diakses di sini Bapak Ibu. Di rapor pendidikan.kemdikbud.go.id ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya sharing tentang rapor pendidikan di sekolah saya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, tampilannya sudah ada banyak di sini Bapak Ibu ya. Ada identitas sekolah, kemudian ada ringkasan. Nah, di sini ada ringkasan. Kemudian ada di sini.
Lalu kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Ide Bagus dan Bu Dayu tadi, bisa di bagian unduh ini Bapak Ibu ya. Jadi di bagian unduh, nanti bisa diunduh terkait dengan rapor pendidikan di tahun 2022, 2023, dan 2024 gitu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung buka dia dalam bentuk Excel-nya nanti Bapak Ibu yang secara lengkap. Nah, di mana nanti di Excel tersebut akan ada rekomendasi apa saja yang bisa diprogramkan Bapak Ibu atau secara keseluruhan. Dan nanti juga ada sampai menuangkan dalam bentuk lembar kerja Arkas Bapak Ibu semuanya. Jadi ada panduannya, kemudian ada laporannya, ada rekomendasi secara keseluruhan, kemudian ada prioritas, ada lembar kerja RKT, dan ada lembar kerja Arkas. Jadi langsung di sana Bapak Ibu ketika membuat sebuah program itu bisa langsung melalui file Excel yang sudah diunduh secara lengkap. Nah, namun di sini sebagai guru, karena kita kan di sini saya statusnya sebagai guru Bapak Ibu ya. Jadi saya belum sampai ke file Excel yang lengkap tersebut. Jadi saya menggunakannya di bagian ringkasan ini Bapak Ibu semuanya. Nah, oke. Saya lanjutkan. Oh iya, saya belum perkenalan tadi. Saya sudah ngoceh-ngoceh Bapak Ibu ya. Mohon maaf tadi sudah saking semangatnya untuk berbagi sama Bapak Ibu, saya belum menyampaikan. Jadi perkenalkan, nama saya Demadewida Andika, SPD MPD. Saat ini adalah Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Bali tahun 2023 ya. Nanti 2024-nya akan muncul tahun ini. Siapakah itu? Pasti Bapak Ibu salah satunya. Dan saya saat ini merupakan guru fisika, mendapatkan tugas tambahan selaku wakasek kurikulum di SMA Negeri 4 Denpasar. Jadi saat ini saya merupakan Ketua MGMP Fisika untuk SMA di Provinsi Bali. Saya juga koordinator komunitas kami pengajar subregional Bali. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar KKP, itu komunitas kami pengajar. Itu adalah merupakan komunitas dari Kemdikbudristek ya Bapak Ibu ya, komunitas strategis dari Kemdikbudristek. Bapak Ibu bisa ikuti untuk bergabung bersama kami. Kemudian pendekar virtual reality media lab, ada narasumber berbagi praktik baik, ada guru penggerak rekognisi, ada fasilitator angkatan 5 dan 9, serta guru duta Kanva. Bapak Ibu juga bisa hubungi saya, boleh dilihat di sini, boleh juga dilihat di laman Duta Teknologi Bapak Ibu yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Utami. Ya. Harus Pak ini. Oke. Nah, situasi yang saya hadapi saat ini Bapak Ibu semuanya, yaitu mungkin ini juga dihadapi oleh Bapak Ibu semuanya, bahwa rapor pendidikan ini menjadi acuan dalam mengidentifikasi masalah, kemudian kita refleksikan akar masalahnya, lalu kita benahi kualitas pendidikannya, seperti apa tadi disampaikan oleh Bu Dayu dan Pak Ide Bagus Surya tadi. Dan tentunya Bapak Ibu semuanya, untuk saat ini pengelolaan kinerja PMM sudah bisa kita lanjutkan ke periode berikutnya, yaitu periode Juli sampai Desember Bapak Ibu semuanya. Nah, tentunya pengelolaan kinerja PMM ini merupakan alat bantu, di mana berfungsi untuk membantu kita dalam menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual, sesuai dengan kebutuhan satuan pendidik. Itulah sebabnya antara pengelolaan kinerja dengan rapor pendidikan ini akan terintegrasi Bapak Ibu. Kita akan lihat sekarang. Tantangannya. Jadi apa sih tantangan yang kita hadapi? Jadi tantangan yang pertama, guru harus mampu memfasilitasi siswa di kelas terkait dengan perbaikan capaian rapor pendidikan. Jadi Bapak Ibu guru semuanya akan memfasilitasi siswa berdasarkan dengan apa yang menjadi kebutuhan di capaian rapor pendidikannya. Dan tentunya pengelolaan kinerja harus sesuai dengan kebutuhan. Jadi sinkron ya Bapak Ibu ya, antara penilaian kinerja dengan analisis capaian rapor pendidikan. Inilah tantangan yang kita hadapi. Kemudian apa saja yang saya lakukan Bapak Ibu semuanya? Yang pertama, saya analisis rapor pendidikan. Jadi dari beranda tadi, dari ringkasan saya analisis. Kemudian saya rancang pengelolaan kinerja sesuai dengan kebutuhan, kemudian melaksanakan tahap pengelolaan kinerja dan melakukan refleksi, baik itu secara mandiri maupun refleksi bersama dengan rekan-rekan di Kombel. Jadi untuk langkah-langkahnya
saya akan sampaikan. Saya akan buka kembali rapor pendidikan biar Bapak Ibu bisa langsung melihat hasil rapor pendidikannya. Jadi Bapak Ibu semuanya, untuk rapor pendidikan saya, ini saya lihat berdasarkan dari ringkasan ini, di mana yang paling rendah pencapaiannya itulah kualitas pembelajaran. Jadi inilah yang akan kita tingkatkan Bapak Ibu semuanya melalui pengelolaan kinerja kita. Dan di sini kalau saya lihat salah satu penyebabnya adalah metode pembelajaran. Nah, ini bisa kita lihat di sini Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat kualitas pembelajaran, kita di sini warnanya kuning ya Bapak Ibu ya. Jadi masih kategori sedang, maka kita bisa cek dengan pelajari akar masalah. Nah, jadi biar kita tahu nih Bapak Ibu, apa yang menjadi akar masalah dari pencapaian kualitas pembelajaran ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat apa artinya di sini. Kemudian Bapak Ibu bisa pelajari akar masalah. Nah, kalau kita bisa lihat di sini Bapak Ibu semuanya, ternyata kualitas pembelajaran ini ada beberapa sub-indikator yang perlu ditingkatkan. Nah, di sini yang pertama metode pembelajaran, dukungan psikologis, dan manajemen kelas. Nah, ternyata paling rendah adalah metode pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Jadi persis dengan apa yang tadi muncul di ringkasan. Jadi yang paling menjadi faktor penyebabnya itu adalah metode pembelajaran. Kalau kita lihat di sini angkanya 60,59 Bapak Ibu, paling rendah. Sehingga dari sini saya lihat detailnya seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi metode pembelajaran artinya ini, kemudian bagaimana cara mengukur capaian indikator. Nah, dari sini kita bisa lihat apa indikator yang kita pilih dalam pengelolaan kinerja agar dapat berdampak pada hasil capaian raport pendidikan. Jadi di sini kalau kita lihat metode pembelajaran ini dipengaruhi oleh instruksi yang adaptif, aktivitas interaktif, dan juga aktivitas pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Sehingga di pengelolaan kinerja indikator yang kita pilih adalah berkisar di antara tersebut. Nah, yang saya pilih kemarin itu adalah aktivitas interaktif Bapak Ibu. Jadi sudah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan di sini. Ya, kita bisa lihat sekarang di bagian pengelolaan kinerja yang saya lakukan kemarin. Ya, sebentar Bapak Ibu, saya akan coba share screen. Ya, ini Bapak Ibu semua sudah muncul kah? Ya, jadi yang saya lakukan di sini adalah memilih indikator praktek kinerjanya terkait dengan aktivitas interaktif. Jadi sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan di bagian metode pembelajaran tadi Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa pilih juga agar nantinya kinerja yang kita lakukan, peningkatan kinerja yang kita lakukan dapat langsung berdampak terhadap capaian raport pendidikan sesuai dengan apa yang menjadi fokus utama tadi. Yang warnanya kuning-kuning itu Bapak Ibu ya, yang sesuai dengan ringkasan. Jadi saya enggak buka yang Excel lengkap, tapi saya bukanya ada di ringkasan di depan. Nah, jadi dari sini saya bisa lanjutkan ke perencanaan pengelolaan kinerja. Setelah perencanaan dilakukan, pelaksanaan, dan di akhir seperti yang saya sampaikan tadi, itu melakukan kegiatan refleksi mandiri maupun refleksi bersama. Itu yang saya lakukan untuk menentukan pengelolaan kinerja saya di periode Januari sampai Juni. Nah, setelah hal itu saya lakukan, ternyata dari hasil yang saya dapatkan, baik itu dari refleksi dan dampaknya, pengelolaan kinerja yang dilakukan itu dapat refleksi dan pengelolaan kinerja yang saya lakukan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tentunya berdasarkan analisis dari rapor pendidikan, khususnya apa yang menjadi fokus pencapaian terendah yang ada di sekolah saya. Dan tentunya dari hasil yang saya dapatkan di sana bahwa pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik dapat terwujud. Hal ini sesuai dengan apa yang tertuang pada tingkat keberhasilan dari indikator yang saya pilih, yaitu aktivitas interaktif. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi kalau kita lihat
praktik dari pengelolaan kinerja ini dapat dilihat dari upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik. Jadi anak-anak sudah mulai berpartisipasi aktif dan juga berkolaborasi satu sama lain sehingga akan dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Oke. Nah, dari sana Bapak Ibu semua kalau kita perhatikan dengan melihat dari analisis dari rapat pendidikan ini, kita dapat melakukan atau merencanakan pengelolaan kinerja yang dengan berbantuan PMM sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan satuan pendidikan dan tentunya juga apa yang menjadi kebutuhan peserta didik berikutnya. Nah, nanti di bulan Agustus kita akan melakukan asesmen hasil lagi ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu juga di sekolah masing-masing sudah mulai merancang kegiatan tersebut. Maka dari sanalah nanti kita akan dapatkan hasilnya untuk raport pendidikan kita di tahun berikutnya. Nah, nanti kita bisa ulangi lagi Bapak Ibu. Dari hasil raport pendidikan di tahun berikutnya, kita akan coba rancang lagi, rencanakan lagi terkait dengan pengelolaan kinerja apa yang akan kita lakukan. Sehingga penyelesaian pengelolaan kinerja tidak semata-mata hanya untuk memenuhi atau mencari predikat kinerja ya Bapak Ibu ya untuk keperluan naik pangkat dan sebagainya. Tapi pengelolaan kinerja yang kita lakukan, kita rencanakan dan kita lakukan dapat benar-benar berdampak pada anak didik kita dan tentunya secara tidak langsung itu akan dapat meningkatkan capaian dari raport pendidikan kita. Dan mungkin seperti itu sedikit berbagi dari saya terkait dengan analisis raport pendidikan terkait dengan pengelolaan kinerja pada PMM. Seperti itu mungkin Bu Sri Utami terkait dengan praktik baik yang saya lakukan. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Yuda. Wah, boleh dong Bapak Ibu kita kasih applause dulu untuk Pak Yuda yang sudah berbagi melalui reactionnya Bapak Ibu. Wah, banyak sekali penggemarnya Pak Yuda ini. Luar biasa ya Bapak Ibu. Semakin sore semakin semangat. Padahal sudah di penghujung kegiatan ya. Berkobar jilid kedua sebentar lagi akan selesai. Boleh Pak Yuda untuk memberikan closing statement terkait penguatan raport pendidikan demi kemajuan perbaikan kualitas pendidikan di sekolah. Terima kasih Pak Yuda. Oke, baik. Terima kasih Bu Utami. Sedikit closing statement dari saya Bapak Ibu semuanya. Sebagai guru, tentunya kita dapat memberikan apa yang terbaik untuk anak-anak kita sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Dimulai dengan menganalisis capaian raport pendidikan, baik itu melalui ringkasan maupun Bapak Ibu bisa download prioritas rekomendasinya dan secara keseluruhan. Segala hal dapat kita lakukan untuk kepentingan peningkatan kualitas pembelajaran. Terima kasih Bu Utami. Luar biasa. Baik Pak Yuda, mungkin kita bisa foto bersama ya untuk berkobar jilid kedua ini. Boleh Bapak Ibu open kamera, sekaligus mohon izin Pak Yuda untuk mengirimkan link absensi supaya kita tidak terlupakan. Oke, sudah dikirimkan daftar hadir di kolom chat, nanti di-copy dulu untuk di grup WA ya Bapak Ibu ya. Dan kita akan melakukan sesi foto bersama nih. Boleh dong Bapak Ibu untuk open kamera dan kakak-kakak senior saya di Duta juga. Kita akan melakukan dokumentasi. Luar biasa, ini pada masih di sekolah loh Pak Yuda ya. Udah ngabsen Bapak Ibu. Sebentar lagi ya, 10 menit lagi ya. Iya Pak, ya Bu, 2 menit lagi, waktu pulang. Iya, sambil nunggu ngabsen, sambil menambah nambah teman, nanti bisa saling kenal. Jangan lupa untuk bergabung di WA Group dan juga di mana ya? Kanal Telegram kami ya. Mohon izin Bapak Ibu sambil saya cekrek-cekrek ini boleh ganti-ganti gayanya Bapak Ibu. Mau gaya apa? Rakio, seperti ini boleh. Ini kita berbahagia sekali ya Pak Yuda ya. Nggak nyangka kalau berkobar jilid 2 ini antusiasnya semakin berkobar gitu. Bener ya Pak Yuda ya? Betul sekali Bu Tami. Artinya segala semangat yang Bapak Ibu berikan tentunya itu akan berdampak positif bagi anak-anak
kita di kelas nantinya. Oke, mohon izin untuk senior Bu Eka Yanti dan Pak Komang Budiatnya untuk memberikan semangat nih supaya lebih berkobar lagi mengikuti kegiatan pembatik level 1 Provinsi Bali khususnya. Silakan ladies first. Baik, terima kasih adik cantikku Bu Tami. Luar biasa ya kegiatan berkobar kali ini. Sudah banyak kita mendapat insight baru, banyak sekali ada praktik baik yang sudah dibagikan oleh rekan-rekan Dutek, adik-adik saya yang ganteng dan juga cantik gitu ya. Terima kasih Pak Yuda sudah memfasilitasi kami semua yang senior-senior ini untuk terus bisa membantu teman-teman di guru-guru terutama ya. Jadi tetap semangat bagi yang sudah ikut daftar di kegiatan pembatik. Jangan lupa hari ini pretest ya, semangat gitu ya. Kami tunggu duta-duta baru dari Provinsi Bali untuk bisa nanti on top di tingkat pusat sebagai duta teknologi kami yang terbaru. Mungkin itu, tetap semangat Bapak Ibu, mari terus berkolaborasi bersama untuk menyukseskan pendidikan di Bali pada khususnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Eka. Wah, luar biasa sekali. Oke, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan nih semangat dari Bu Eka supaya berkobar. Selanjutnya dari senior kami yang juga Kapten Belajar.id. WA saja. Silakan di komen. Terima kasih kembali baik Bapak Ibu, terima kasih kami ucapkan karena sudah mengikuti kegiatan dari
awal sampai akhir. Kirang langkung lunas ampura Bapak Ibu. Baik, karena kita sudah dilancarkan, mari kita berucap syukur dengan memanjatkan doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, informasi apapun lanjutannya ada di grup Telegram, Instagram kami maupun di WA Group. Sampai berjumpa di kegiatan selanjutnya baik melalui luring maupun daring. Semoga sehat selalu Bapak Ibu. Sampai jumpa. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, salam merdeka belajar. Sampai jumpa. Bu Eka Ari, ada yang mau ditanyakan?